keempat kalinya rencana kedatangan Presiden Joko Widodo ke Jambi kembali tertunda akibat kabut asap dan jarak pandang yang tidak memungkinkan pesawat untuk mendarat di Bandara Sultan Taha Jambi. Pesawat kepresidenan kemudian mendarat di Sumatera Barat. Dan usai mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana meninjau langsung penggunaan dana desa di Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Presiden juga dijadwalkan mengunjungi rumah kelahiran Bung Hatta di Bukit Tinggi dan tempat pengolahan peternakan sapi di Payakumbuh. Presiden akan melanjutkan kunjungan kerja ke Jambi bila jarak pandang di Bandara Sultan Taha Jambi telah dinyatakan aman. Dan rencananya di Jambi, Presiden dijadwalkan melihat lokasi bekas kebakaran hutan di Desa Manis Mato dan pembuatan kanal di Desa Batara, Kabupaten Tanjab Barat. Sementara itu, dari informasi terakhir yang diterima tim liputan Metro TV, Presiden Jumat ini dijadwalkan mengunjungi wilayah Kampar dan Mentawai di Sumatera Barat dan Riau dengan menggunakan helikopter. Ada. Kabut asap yang masih menyelimuti kota Jambi memang mengganggu aktivitas di Bandara Sultan Taha dan menyebabkan Presiden Joko Widodo batal mendarat di Jambi. Kepekatan kabut asap di kota Jambi ini terlihat pada pagi dan sore hari. Jarak pandang di jalan raya hanya 600 meter. Para pengemudi kendaraan roda 2 di jalan ini terpaksa menghidupkan lampu kendaraan untuk menghindari kecelakaan. Kabut asap juga mengganggu aktivitas di Bandara Sultan Taha Jambi. Hampir 2 bulan aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha terganggu akibat kabut asap. Pada sore hari ini jarak pandang di landasan pacu Bandara Sultan Taha Jambi kurang dari 1000 meter. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia telah meminta bantuan dari Singapura, Rusia, Malaysia, dan Jepang ini untuk menangani pemadaman kebakaran lahan gambut dan kabut asap di Sumatera dan juga Kalimantan. Dan menurut Presiden, Indonesia butuh pesawat yang mampu mengangkut air lebih dari 12 ton. Kita kemarin sudah minta bantuan dan dibantu dari Singapura, masih dalam proses Rusia dan Malaysia, kemudian Jepang, yang kita harapkan nanti bisa mempercepat penanganan karena memang menangani gambut berbeda dengan menangani kebakaran hutan biasa, sangat berbeda sekali. Bantuannya apa saja Pak? Untuk bantuannya Pak? Ada 3 pesawat mungkin hari ini datang, kemudian dari Rusia juga ada, karena yang kita butuhkan adalah pesawat-pesawat yang bisa mengangkut air 12 ton, 15 ton gitu, bukan seperti yang sekarang yang hanya 2-3 ton, nggak nendang ya. Berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Riau, mereka menilai pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat gagal mengatasi bencana asap yang melanda Pulau Sumatera dan Kalimantan. Mahasiswa menyatakan pemerintah bertanggung jawab terhadap kebakaran lahan gambut dan bencana asap yang terjadi hampir setiap tahun. Pemerintah dinilai memberikan izin kehutanan kepada perusahaan atau korporasi yang terindikasi sengaja membakar lahan untuk area perkebunan. Mahasiswa menyatakan dampak kabut asap, aktivitas pendidikan, transportasi, dunia usaha, dan kesehatan masyarakat terganggu. Pelayanan kesehatan untuk korban kabut asap juga belum maksimal, sehingga korban kabut asap terus bertambah. Kebakaran lahan gambut hingga kini masih terjadi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim gabungan, namun petugas kesulitan mendapatkan sumber air di lokasi kebakaran. Kobaran api cepat merambat di bawah permukaan lahan gambut yang sangat kering. Petugas damkar kesulitan mendapatkan sumber air sehingga air disuplai dengan mobil tangki air dari posko di Palangkaraya. Kendala lain yakni lokasi kebakaran lahan yang cukup jauh sehingga sulit dijangkau oleh petugas. Komandan Regu Manggala Agni Palangkaraya Suharno mengatakan dalam satu hari luas lahan gambut yang terbakar antara 2 hingga 30 hektar. Namun petugas gabungan hanya mampu memadamkan 0,5 hingga 1 hektar lahan gambut yang terbakar.
Kabut asap semakin pekat melanda Pulau Sumatera di Kabupaten Merangin, Jambi. Semakin pekat, kabut asap sudah berwarna gelap di kota Pekanbaru. Kabut asap yang masih menyelimuti kota membuat persiapan pilkada serentak terganggu. Kabut asap yang melanda Kabupaten Merangin setiap hari semakin pekat. Terlihat jelas kabut tebal yang berwarna gelap di atas pemukiman warga. Jarak pandang kendaraan juga hanya 100 meter. Angka penderita penyakit ISPA di Kabupaten Merangin 3 bulan terakhir tercatat mencapai 15.000 orang. Umumnya penderita adalah anak-anak dan orang dewasa yang telah lanjut usia karena rentan dengan kabut asap. Hujan kemarin sempat mengguyur beberapa jam, tidak mengurangi tebalnya kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Merangin. Sementara itu, akibat kabut asap, aktivitas warga di Pekanbaru Riau terganggu sepanjang hari. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nur Haimin bahkan menyatakan pemilihan kepala daerah serentak di 9 kabupaten dan kota terancam terganggu karena penyelenggara pilkada terpaksa membatasi kegiatan di luar kantor. Jika bencana asap berlanjut hingga bulan November, kampanye terbuka dikhawatirkan sepi peserta karena adanya imbauan agar warga mengurangi aktivitas di luar rumah. Kampanye yang harusnya di luar, di outdoor juga tidak terlaksana. Hampir beberapa agenda kita kena asap, kita masuk ke dalam ruangan ya. Tapi dalam kampanye terbatas juga ada dalam peraturan KPU terbaru tentang kampanye. Saya kira juga bisa dipahami, tetapi masyarakat apakah mau dalam keluar rumah ya? Karena ada surat edaran ya untuk tidak keluar rumah. Sementara itu jumlah penderita ISPA dan penyakit lain akibat kabut asap tembus hingga 50.000 orang. Tim Liputan Metro TV. Kabin Pengusaha merespon baik kebijakan ekonomi jilid 3 untuk perbaikan iklim usaha di tengah pelemahan ekonomi. Namun pemerintah diharapkan terus mengawal kebijakan ini agar tidak macet dalam tataran implementasi. Mencari cara bagaimana memberikan stimulus. Paket kebijakan ekonomi yang sudah diumumkan hari Rabu kemarin menuai respon positif dari pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai stimulus dari pemerintah memberi kelonggaran bagi iklim investasi, terlebih penurunan tarif BBM, listrik dan gas mampu meringankan biaya produksi industri. Namun paket ini diharapkan tidak cukup hanya di tingkat atas. Pemerintah perlu mengawal langsung agar pelaksanaannya berjalan efektif. Sudah mulai masuk kepada tatanan untuk menjaga daya beli masyarakat. Udah mulai bicara tatanan bagaimana melakukan relaksasi fiskal. Itu menurut saya sangat positif gitu. Dan mudah-mudahan pemerintah bisa sesegera mungkin mengambil eksekusi dalam peraturannya. Karena ini kan baru kita dengar dari kebijakan satu kan lebih kepada pedoman ya, arahnya mau kemana. Tapi Anggota Komisi Energi DPR dari fraksi Nasdem Kurtubi berharap ada penurunan lebih untuk tarif BBM dan listrik. Usulan ini dianggap lebih efektif untuk memacu laju pertumbuhan perekonomian. Kita harapkan ya, mudah-mudahan juga premium bisa turun. Maksudnya sekali lagi agar daya beli rakyat bisa lebih kuat, bisa mendorong pertumbuhan. Ini momennya sangat bagus. Rupiah sudah mulai menguat, ya. Anggaran-anggaran pembangunan dari APBN sudah turun, ya. Ini sudah amat sangat bagus momennya. Jadi dengan berbagai macam peluru ini, saya sangat optimis kalau pertumbuhan ekonomi di akhir tahun ini sudah 5%, insya Allah. Akhir tahun depan bisa 6%, itu yang kita harapkan. Toh nanti kalau pertumbuhan ekonomi lebih banyak, kesempatan kerja lebih banyak. Pemerintah bisa menarik pajak lebih banyak lagi. Paket ekonomi jilid 3 mengatur sejumlah kelonggaran investasi dan penurunan harga BBM. Pemerintah berharap paket ini memberi sentimen positif kepada pelaku pasar sehingga berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah. Tim Liputan Metro TV. Tim penyidik tindak pidana korupsi Polres Lembata, Nusa Tenggara Timur menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum Lembata. Penggeledahan terkait kasus korupsi dana anggaran pilkada tahun 2011 senilai 12 miliar rupiah.
Sambil membawa seorang tersangka, tim penyidik tindak pidana korupsi Polres Lembata, Nusa Tenggara Timur mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Lembata untuk melakukan penggeledahan. Penyidik menggeledah 2 ruangan, yaitu ruang sekretaris KPU dan gudang KPU, untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang memperkuat proses penyidikan. Penggeledahan yang dipimpin Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lembata, Ajun Komisaris Polisi Briston Napitupulu ini terkait kasus korupsi dana anggaran pilkada tahun 2011 senilai 12 miliar rupiah, yang menyebabkan kerugian negara sebesar 345 juta rupiah. Kemungkinan juga ada tersangka baru, bila ada penumpang baru. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 1 jam ini, tim penyidik membawa sejumlah dokumen yang berhasil dikumpulkan. Polisi telah menetapkan 2 pegawai negeri sipil sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini, yaitu mantan Sekretaris KPU Lembata Adrianus I dan Bendahara KPU Lembata Novi. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Ferdinandus Rabu, Metro TV. Partai Nasdem belum menentukan calon yang akan didukung pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh 2017 mendatang. Sementara pada 19 pilkada serentak 9 Desember mendatang, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jawa Timur menargetkan memenangkan 14 pilkada. Partai Nasdem belum mengambil sikap pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh pada 2017 mendatang, karena waktu pelaksanaan yang masih lama. Menurut Koordinator Wilayah Aceh Partai Nasdem Zulfan Lindan, Partai Nasdem belum memutuskan apakah akan mendukung calon atau mengusung calon sendiri, karena keputusan akan berpatokan pada hasil survei yang akan dilakukan Partai Nasdem. Isu pilkada telah memanas di Aceh. Beberapa figur mulai terang-terangan mengatakan akan mencalonkan diri, seperti Muzakir Manaf yang masih menjabat sebagai wakil gubernur, serta mantan gubernur Irwandi Yusuf. Sementara Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jawa Timur menargetkan memenangkan 14 dari 19 pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur, Effendi Koeri. Effendi mengatakan, berdasarkan hasil survei, Partai Nasdem unggul di 14 daerah yang melaksanakan pilkada, baik di daerah yang calonnya diusung Partai Nasdem maupun di daerah yang calonnya didukung Partai Nasdem. Selain target untuk pemenangan pemilu 2019, target sebelum itu adalah memenangkan pilkada-pilkada. Partai Nasdem mengusung 2 kadernya maju pada pilkada 9 Desember mendatang, yakni di Kabupaten Jember dan Kabupaten Mojokerto, dan optimis calonnya akan menang. Dari PD Aceh dan Pasuruan Jawa Timur, Ilhami Krisna Misbah, Metro TV. Sebagai pembantu dari Presiden, selebaran bertuliskan ajakan boikot pilkada sejak beberapa hari terakhir beredar di sejumlah tempat di Tuban, Jawa Timur. Selebaran ini disebar pelaku dengan cara ditempel pada alat peraga kampanye salah satu pasangan calon yang terpasang di beberapa desa, diantaranya Desa Bejagung dan Kelurahan Gedong Gombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Pada selebaran, pelaku mengajak warga memboikot pilkada karena tidak akan merubah nasib masyarakat. Pelaku juga mengajak masyarakat melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Belum diketahui siapa pelaku penyebaran selebaran yang diduga telah beredar di seluruh wilayah Tuban ini. Sementara KPU dan Panwaslu belum bisa dimintai keterangan karena para komisionernya tengah mengikuti acara yang diselenggarakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Malang. Musim kemarau panjang yang hingga kini masih terjadi di Garut, Jawa Barat membuat sejumlah warga di Garut kesulitan mendapatkan air bersih. Atas kondisi tersebut, sejumlah warga terpaksa harus menggunakan air selokan untuk kebutuhan sehari-hari. Inilah keseharian warga kampung Panyingkiran, Desa Kresek, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Setiap harinya mereka harus mendatangi sebuah selokan yang lokasinya berada di bawah jalan raya untuk keperluan mandi, mencuci pakaian, hingga mencuci perabotan dapur dan minum. Sudah 5 bulan wilayah mereka mengalami kesulitan air akibat musim kemarau berkepanjangan yang hingga kini masih terus terjadi. Meski khawatir akan menimbulkan penyakit, namun warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Khawatir nggak, Bu? Ya khawatir sih, kadang-kadang pada gatel-gatel, anak-anak juga khawatir. Kalau mandi di sini tapi nggak ada air. Iya, air kotor lah. Cuman saya harapkan sama pemerintahan kota atau desa semua harus merhatiin sama yang bawahan ini. Warga kini hanya bisa pasrah dan berharap adanya kepedulian dari pemerintah daerah setempat.
Warga kini membutuhkan persediaan air bersih agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV. Warga desa Wahi Hawa, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terancam kelaparan karena kemarau panjang membuat tanaman singkong